65% tamatan cuman SMP kelas 2. Berat loh. Kaum muslim itu berat di Indonesia ini. Jadi jangan dibuang energi kita untuk hal-hal yang tidak perlu. Ya, untuk hal-hal yang kurang perlu jangan dibuang ke situ. Ini masalahnya besar. Dari segi pendidikan kita berjibakulah di situ. Bukan dari segi baca Quran aja. Ada berapa yang bisa katanya? 35. Bapak berani nggak ngeriset di sini? Survei di sini. Di kampung kita di sini, komplek kita sih. Berani nggak? Mana DKM? DKM mana DKM? Ya, ketua DKM coba ya riset jamaahnya kira-kira berapa persen yang bisa baca Quran. Tapi insya Allah kalau Bukit Taguma saya kira 150% bisa ya. Nah itu dia. Ya mungkin hanya bisa saja. Sebab kalau ini masalahnya buta huruf nih. Ya, tuh menentaskan buta huruf Al-Quran ya. Berarti yang 35 itu asal bisa saja. Belum berbicara tentang kualitas bacaan, apalagi kalau soal pemahaman ya. Jauh loh itu ya. Pantesan jadi bangkrut ya pantesan Indonesia nih. Oke ya, clear ya. Clear nggak? Terus kalau sudah clear bagaimana nih kita? Harus bersikap berarti ya. Minimal. Kalau bapak-bapak udah oke lah, 165% sudah oke ya. Minimal berarti anak kita, cucu kita. Kalau yang punya tanggung jawab kayak Pak RT, ada Pak RT, ada Pak RT, ada. Pak RT, Pak RW harus segera melakukan sikap. Itu riset itu kan tujuannya untuk di follow up ya. Betul. Nah, tanggung jawab nih. Pak RT harus tanggung jawab nanti. Ya. Oke ya. Nah, Bapak-bapak, baik. Kita ke sini sekarang ya. Sebelum kita mulai, tapi waktunya ada 15 menit. Ya. Ya udah bisa jawabnya ya. Baik ya. Coba lihat sini. Jadi persoalannya mungkin karena masalahnya tidak ma'rifah kepada Quran. Ma'rifah itu artinya tidak mengenal secara proporsional terhadap Al-Quran kitab suci. Kalau kita tanya kitab suci kamu apa? Pasti jawabannya kalau kita tanya seperti apa Al-Quran itu? Gitu kan? Nah, mungkin jawabannya bingung. Seperti apa Al-Quran itu? Gitu kan? Nah, ya. Buku ya. Buku apa nih? Seperti buku ya. Bukunya buku apa? Nah, ya, ini kan persoalan nih. Kayak kita begini, kita ini kan bahasa Indonesia mengaku sebagai umat yang bertuhan. Betul. Malah kerennya falsafah negara kita, Pancasila, pertamanya kan ngaku ketuhanan yang maha. Kalau kita tanya, Tuhan kamu siapa? Allah. Kita tanya, Allahmu seperti apa dan bagaimana? Mungkin jawabannya juga bingung lagi. Itu yang disebut dengan ma'rifah. Ya, karena itu ya memang kita harus mengaji. Anak kita harus tahu ya, mengenal Quran lebih jauh. Sebab apa? Nih, kalau sudah kenal Al-Quran lebih jauh, maka muncullah mahabbah. Baru seneng. Oh, Quran itu begini, 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 begini nih. Kita sudah bahas belum dulu ya? Udah ya? Hah? Masa udah kali? Pertama-tama kita pertemuan tuh,
tentang Al-Quran, udah bahas belum? Lupa kali ya. Udahlah, saya yakin. Masalahnya kalau bapak-bapak 165% sudah khatam Qurannya ya. Jadi artinya sudah ya. Baik. Kalau sudah cinta, tahu nih Al-Quran begini, 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 begini. Datangnya dari Allah yang sifatnya asmaul husnanya begini, 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 begini. Yakin benar, baru muncul mahabbah kepada bercinta. Kalau sudah cinta, baru taat. Ya kita sekarang bacanya yang nggak bisa bagaimana? Kalau bacanya nggak bisa kenapa? Karena tidak peduli. Kepeduliannya kurang. Betul. Nah, Bapak-bapak hati-hati nih, ya. Anak-anak kita, cucu-cucu kita jangan sampai menjadi bagian yang 65% itu. Baik, taat kepada Al-Qur'an. Nah, kalau sudah taat baru kita bisa merasakan kebahagiaan dengan menjalankan Al-Qur'an. Clear? Clear nih? Apanya yang clear? Tapi bapak-bapak masih punya anak kecil nggak? Masih. Yang sudah tidak punya anak kecil, boleh cari lagi supaya bisa jadi anak kecil, bisa dapat anak kecil ya. Boleh cari lagi. Nanti didik Al-Qur'annya yang betul gitu ya. Kita ini kita kita mengher ya. Tapi anak-anak kita insya Allah ya udah bisa ya. Baik, ini riset betul. Nah ini harusnya memang begini. Langsung di follow up itu ya, ditindaklanjuti. Maka beliau itu mendirikanlah Yayasan Indonesia Damai Mengaji. Di masjid kita ada kan? Ada kan ya? Anak-anak ada kan? Iya. Itu harus terus dibangun, dikembangkan ya. Jangan sampai baca saja tidak bisa. Masya Allah. Baik ya. Baik Bapak-Bapak. Kita lanjut ya. Kenapa ini kita angkat? Kisah siapa nih? Kisah Nabi dengan LGBT. L-nya apa L-nya? Lesbian, gay, biseksual, T-nya transgender ya. Transgender. Katanya ini Sambo itu B. Katanya. Kita harus dibuktikan dulu ya. Cuman kita singgung karena kita lagi membahas masalah B-nya. Berarti itu rakus banget itu kalau B itu. Perempuan dihajar, laki-laki disikat. Ya. Rakus benar ya. Hanya kelakuannya begitu ya. Kelakuannya begitu. Baik ya. Oke. Nah, suratnya surat apa tadi? Dalam surat apa nih? Surat apa Pak? Yang akan kita bahas dalam surat apa? Al-Ankabut. Ini kan spider ya. Al-Ankabut. Nah itu jadi Al-Quran tidak menempel surat begitu saja. Al-Ankabut filosofisnya. Nah itulah kita bilang kita harus kenal. Kenapa? Di dalam Al-Quran itu ada surat Al-Ankabut yang bercerita tentang diantaranya LGBT-nya umatnya Nabi Nuh. Karena di situ ada pesan ya bahwa al-asnam yang namanya berhala, bentuknya apapun itu berhala ya. Berhala modern itu kan sekarang apa? Uang gitu ya. Makanya itu para jenderal kemarin bisa setir, diarahkan oleh Mr. Sambo karena uangnya banyak di Mr. Sambo itu. Itu kan dari berbagai macam sumber, ada backingan judi online gitu kan. Ada prostitusi, ada juga narkoba begitu ya. Jadi saya agak bingung nih. Agak bingungnya gini. Kan ada tetangga saya tuh
ditangkap polisi. Kasus narkoba katanya. Gitu ya. Terus orang tuanya nggak ngerti, pokoknya anak saya orang begitu, orang baik, orang culun begitu, kok narkoba. Ketika penangkapannya itu kan digerebek tuh, suruh angkat tangan kan, gitu kan. Terus dirogohin satu-satu. Nih ada narkobanya. Nah kalau kejadian seperti ini boleh jadi itu adalah jebakan. Karena memang nanti minta uangnya besar, 20-30 juta untuk seorang. Itu bertuhankan berhala uang kan begitu ya. Berhala uang. Saya baru mikir kan gini. Beberapa tahun yang lalu itu saya suka khotib di Polsek Serpong. Polsek Tangsel Pak, yang di situ yang BSD itu kan ada polsek pinggir jalan kan. Ya. Nah, waktu itu sedang ramai-ramainya masalah narkoba yang melibatkan polisi. Saya angkat waktu itu di masjid itu, sedangkan di tempat polisi. Tahun depannya saya nggak didaftar lagi sebagai khotib di situ ya. Wah ini nggak sopan nih. Begitu ya. Nah, pesan ayat ini jangan lupa kalau berhala yang kita sembah itu rapuh. Rapuh itu. Kehidupan itu rapuh, tidak akan stabil, tidak akan nyaman, tidak akan enak, tidak akan selamat. Ya. Seperti rapuhnya sarang laba, itu maksudnya. Jadi sengaja itu ditampilin karena semua orang pasti tahu laba-laba, tahu. Cuma namanya beda-beda ya. Kalau dalam Al-Quran namanya al-ankabut. Kalau orang Inggris bilang spider. Kalau orang Jawa apa? Hah? Laba-laba apa? Laba-laba juga ya. Laba-laba ya. Orang Sunda apa? Sunda apa? Sunda apa? Laba-laba apa? Lupa ya. Tuh ya. Semua orang tahu. Diangkatlah ini supaya jadi pelajaran. Nah, Bapak-bapak, bagian dari bahasan surat ini adalah LGBT. LGBT itu jadi berhala urusan seksual. Jadi urusan seksual dijadikan berhala. HAM dijadikan berhala, mengalahkan ajaran, jadi rapuh. Mari kita lihat seperti apa kerapuhannya dia. Nah ini LGBT ini di Indonesia sudah marak kan ya. Ada Lucinta, kenal Lucinta? Lucinta tuh Muhammad Rifai asalnya. Muhammad Rifai kemudian memermak dirinya menjadi Lucinta. Ya kan? Ya betul. Terus ini kan urusannya ini. Al-Quran itu bicara segala persoalan. Semua soal ini bicarakan tentang Al-Quran. Terus di Universitas apa kemarin tuh? Unhas, ya ada mahasiswa yang mengaku dirinya sebagai binary. Jadi secara seksnya netral. Dia netral. Tampangnya laki-laki, tapi kalau ditanya ini laki-laki perempuan, saya netral, nggak laki-laki nggak perempuan. Dan itu didukung oleh orang-orang yang bertuhan kepada HAM Barat. Ya, kepada HAM Barat didukung itu karena HAM Barat itu tidak boleh itu kita menghalang-halangi orang seperti itu. Harus didukung. Makanya mereka banyak menggelontorkan dana. Termasuk kopi apa tuh? Starbucks. Ya, Starbucks itu bagian dari perusahaan yang banyak menggelontorkan dana untuk mendukung LGBT. Karena memang Tuhannya HAM. Rapuh.
Ini ya, Indonesia nih. Ingat ini siapa? Ingat nggak ini? Ini siapa ini? Jadi sudah banyak ini persoalannya ya. Nah, ini adalah siapa? Ini namanya Ragil, Indonesia asli. Ini Frederick, Jerman. Ya, kalau ditanya, ada nggak surat nikahnya? Akte nikahnya? Ada tuh. Karena mereka dinikahkan di Jerman. Bapak-bapak mau nikah nih, laki-laki perempuan ke Jerman aja. Negara-negara Eropa yang lain, Inggris gitu ya. Ini tuh, kita bilang tadi, ini kemudian ketika diprotes, terus videonya di take down karena tidak sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia ya, yang berketuhanan. Kalau berketuhanan itu hanya ada dua saja, perempuan laki-laki, laki-laki perempuan. Kalau berallah ya, berketuhanan ya, makanya di Indonesia itu tidak laku, rame kan. Ketika rame, kemudian Dedi men-take down semua videonya yang terkait dengan ini. Maka akhirnya Inggris mencap-mencap. Ini orang Indonesia ini kuno amat sih, gitu ya. Orang Indonesia ini barbar amat, begitu ya. Nggak beradab orang Indonesia itu. Masa katanya orang bicara tentang LGBT, memunculkan LGBT itu diserang habis-habisan. Maka mereka mengibarkan bendera LGBT. Nih, kami berada di belakangnya. Itu namanya ankabut tadi. Asnam, berhala, seks karena ham. Kira-kira selamat nggak nih hidupnya? Enggak ya. Nih, baik ya. Bapak-bapak, ini kita lihat nih. Jadi pokoknya rapuh, Pak. Rapuh pokoknya hidup kita ini seperti sarang laba-laba. Ketika kita menjadikan Tuhan kita dari berhala. Di sini lihat. Tertular HIV, resikonya. Ya. Laki-laki seks laki-laki 22 kali lipat. 22 kali lipat daripada yang normal. Maksudnya begitu. Bapak-bapak normal apa tidak? Pak, bapak-bapak normal apa tidak? Normal kan? Insya Allah jauh. Tapi kalau kita laki-laki seks laki-laki, maka 2 kali lipat lebih besar kena HIV. HIV itu apa? Human Immunodeficiency viruses. Jadi virus yang menggerogoti, yang menghancurkan sistem imuno kita, kekebalan tubuh kita. HIV ya. Nanti ceritakan di Indonesia. Nah, di antaranya seks laki-laki dengan laki-laki, termasuk seks perempuan dengan perempuan tuh. Cuma persentasenya tidak sebesar laki-laki dengan laki-laki. Kemudian orang yang memakai narkoba suntik. Memakai narkoba suntik. Terus bekerja seks. Bekerja seks 21 kali lipat. Bekerja seks. Kemudian transgender. Tadi tuh transgender ya. Coba ini. Ini semuanya masuk dosa-dosa besar di dalam Islam. Ketika kita melakukan dosa besar, maka beresiko. Di sini dengan urusan seksual, di antaranya berisiko kena HIV. Jadi berakibat. Nggak ada yang namanya dosa kita lakukan. Kemudian malah kita dapat kebahagiaan, keselamatan. Nggak ada ceritanya. Justru Allah itu melarang karena sayang. Allah nurunin Qur'annya itu. Dia bicara, ini saja yang kamu lakukan, ini saja, ini tidak boleh, karena sayang. Gitu kan? Nah, baik ya.
Clear nih. Tapi insya Allah bapak-bapak mah aman. Bapak-bapak termasuk yang pertama enggak? Enggak. Yang kedua? Enggak. Yang ketiga? Enggak. Yang keempat? Enggak. Alhamdulillah aman. Itu ya. Kenapa aman? Karena ngikutin Allah. Clear banget. Begitu ya. Masya Allah. Baik, kita lanjut. Tuh lihat nih. Ini penyakit ini kan kita sudah bilang kemarin ya, sudah kemarin. HIV itu kalau sudah pada stadium yang sangat parah, kemudian kita terserang penyakit yang namanya AIDS, ya. AIDS. AIDS itu berarti singkatan A-nya acquired AIDS, I-nya immunodeficiency, kemudian D-nya itu imuno ya, kemudian S-nya AIDS syndrome. Jadi kena penyakit yang namanya penyakit AIDS. Penyakit AIDS itu tidak bisa disembuhkan. Kita sudah singgung kemarin, kalau mau bertahan hidup, satu kali suntik itu 1 juta rupiah. Kurang lebih 1 juta rupiah satu kali suntik. Sedangkan kalau dia mau hidup lama harus nyuntiknya setiap hari. Sebulan pengen hidup 30 hari lagi, sebulan berarti perlu 30 kali suntikan, dikali 1 juta, 30 juta. Orang kita gajinya aja nggak ada, apalagi udah pensiun. Bikin susah hidup. Ya, betul. Susah. Pokoknya ketika ngelawan Allah, susah itu. Emang enak apa? Betul. Itu ankabut. Lemah seperti sarang laba. Kelihatannya indah. Indah kan? Sarang laba-laba kelihatannya indah. Tapi sangat. Nah, nih. Ini ajaran Islam, lihat. Ajaran Islam ini. Bagaimana cara supaya penularan ini tidak terjadi. Karena sudah menular, repot mengobatinya. Apalagi kalau sudah parah, terpapar dengan penyakit AIDS, ya. Makanya ajaran Islam abstinence, ya, jangan berzina. Tuh ya, pranikah, yang belum nikah, yang ajaran Islam bukan? Ajaran Islam kan? Selamat. Nah, sekarang ini ya disponsori oleh orang-orang tertentu supaya perzinahan parah. Begitu ya. Dukun-dukun aborsi sengaja tuh supaya dapat banyak order membuat aborsi anak-anak perawan yang melakukan hubungan seksual terlebih dahulu. Aduh, repot ya. Nih, yang kedua. Tapi kalau bapak-bapak, halo, bapak-bapak, bapak-bapak, halo, bapak-bapak termasuk bapak-bapak yang setia nggak? Pak, insya Allah bohong nih. Ya, kalau ada kesempatan mau ya, tuh. Ya, tapi begini maksudnya. Ini berganti pasang-pasangan itu yang zina tadi. Tapi kalau bapak-bapak punya 3-4 istri berganti-ganti halal, nggak ada masalah, dilindungi oleh Allah karena itu halal. Yang dimaksud adalah bergonta-ganti jajan sana, jajan sini, berzina, ya aman lah. Pokoknya bapak-bapak orang-orang soleh semua kan, ya aman pokoknya. Setia kepada istrinya, hanya satu, cukup satu gitu ya. Bagus gitu kan, cukup satu aja ya. Tuh, cukup. Nah, yang ketiga, ini hati-hati nih. Ya, ini ada ajaran yang menyesatkan. Katanya pakai kondom, tapi banyak dibantah oleh para ahli kesehatan. Pori-pori kondom itu lebih besar daripada virus.
Artinya virus itu bisa masuk. Jangankan virus, sperma bapak saja itu bisa nembus ke kondom. Artinya apa? Pori-pori kondom itu tetap saja tidak aman. Tapi nanti banyak nih yang mengatakan supaya aman pakai kondom aja katanya ya. Tapi enggak. Nah, bapak-bapak mau usah pakai kondom ngapain ya? Enggak usah ya. Ini maksudnya kalau bapak-bapak gimana dong? Kesehatan. Ini sisi kesehatan. Artinya apa? Artinya kita harus menjaga betul kesehatan. Makanya Islam itu apa itu? Ketika bapak pipis, ibu pipis, harus diapain? Cebok kan? Ada nggak ajaran yang begitu? Agama lain ada nggak? Atau ide lain? Kapitalis yang ngajarin begitu? Pokoknya kapitalis, komunis ada nggak ngajarin begitu? Nggak ada. Ini untuk menjaga kesehatan. Mau cari apa lagi? Ya, baik. No drug. Drug, no. Ah, insya Allah kita mangga ya. Enggak. Nah, tapi Bapak Soleh katanya suka minum obat nih. Panadol. Ya Allah. Yang kelima, education. Nah, education ini berarti pendidikan. Pendidikan. Tapi jangan lupa pendidikannya ya, pendidikannya harus benar. Sebab nanti ada kabar. Tuh, ratusan mahasiswa Bandung positif HIV. Mahasiswa. Berarti ini kan pendidikan nih, termasuk pendidikan terkait dengan HIV. Nah, urusan-urusan seks ya, seksual. Ada kabar. Tuh, mahasiswa positif banyak. Human immunodeficiency viruses kena terpapar HIV. Mahasiswa. Nah, mana bapak-bapak ya? Lanjut ya. Lanjut nih. Tuh, lihat tuh. Ini kan kaitannya dengan zaman dulu, zamannya Nabi siapa? Nabi Lut ini, ya. Ini geger kabar temuan ratusan masuk dan bahkan ibu rumah tangga. Berapa jumlahnya nih? 5.943. Ya. Mahasiswa itu menyumbang jumlah yang terbanyak. 6 sorry. Menyumbang kasus terbanyak ya. 6,97% atau 400. Ini 69 kali. Nah, kemudian paling banyak itu, ini usia-usia muda ini. Usia-usia muda kalau sudah kena HIV, seperti apa bangsa ini? Kalau sudah kena HIV, bangsa ini akan seperti apa? Kan kita sudah gambarin nih orang, mana orangnya? Bapak sudah lihat belum? Tuh. Kelihatan nggak? Ini begini. Coba generasi kita semuanya begini. Ya, yang perempuannya begini, yang laki-laki begini, kira-kira bangsa ini jadi apa? Gitu ya. Coba kita lihat itu. Seperti apa nanti bangsa ini jadinya kalau banyak menderita banyak. Pokoknya apa? Kita harus yakin benar ketika kita bertuhan kepada berhala apapun bentuknya, hancur hidup kita. Hancur hidup kita ya. Clear nih? Clear? Waktunya habis ya? Udah jam 6. Gimana Mas Soleh? Gimana? Clear kan? Clear ya? Baik, sedikit saja. Berapa menit lagi nih? Nggak harus kita tuntaskan hari ini. Berapa menit lagi kira-kira? 15, 7. Oke ya. Jadi yang dari prolog depan itu sampai di sini ya, kita ingin menandaskan kembali ke sendiri ketika kita berdoa.
kepada berhala apapun itu bentuknya, termasuk berhala hawa nafsu, hidup kita itu rapuh seperti memang kelihatannya indah, begitu ya, bagus gitu ya. Iya. Nah, banyak orang yang melihat indahnya saja. Indah. Makanya orang-orang Eropa itu habis-habisan. Eropa mereka tuh habis-habisan mendukung itu. Karena kelihatannya indah. Indah ini sesuai dengan manusia, hak asasi manusia. Padahal di baliknya rap. Oke. Baik. Bapak-bapak, mari kita melihat. Jadi kisah Nabi Nuh itu dongeng apa historis? Historis ya. Bukan bukan kisah yang historis, bukan. Bukan dongeng. Kan kadang-kadang kita kalau baca Quran kayak baca dongeng ya. Buktinya apa? Setelah baca nggak kita ikutin kok. Gitu ya. Kita baca kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib tentang apa? Kejahatan ekonomi. Kejahatan ekonomi kan? Kecurangan ekonomi. Timbangan. Itu kan zaman dulu cuma timbangan doang ya. Zaman sekarang itu termasuk kebijakan. Pembuat itu para pejabat yang punya otoritas di situ. Ketika dia membuat kebijakan yang terjadi ketidakadilan dalam ekonomi, itu berarti kaumnya Nabi gitu. Cuman kadang-kadang kita bacanya seperti baca dongeng. Oh, udah baca nih kisah Nabi Su'aib, ya tetap saja gitu ya. Karena mindset kita tadi, kita jadikan Quran sebagai dongeng. Karena memang kaum kufar Quraisy itu sering mengatakan asatirul awalin. Ini dongeng nih, dongeng zaman dulu. Ya, baik. Ini sengaja ini kita kutip dari The Atlas of the Quran. Atlas Al-Quran. Sengaja kita kutip supaya kita bisa memahami benar. Oh, ini bukannya ahistoris, bukan. Bener nih tempatnya di sini. Tempat Nabi Lut di sini nih. Nabi Lut tempatnya di sini. Di sini ada 3 kota, namanya Sodom. Sadum bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya Sodomi. Ya. Bahasa Sodomi kan? Sodomi ya? Sodomi apa Sodomi? Gitu kan? Sodomi. Itu dari bahasa kota namanya Sodom. Ada Amuroh atau Gomuroh ya. Ada Gumuroh kalau dalam bahasa Injil itu kan Sodom terus Gomuroh, ada kota Sukot. Di sini 3 kota. Di sini ada Laut Mati. Nabi Ibrahim di sini. Ini Palestina. Nabi Ibrahim di sini. Nabi Lut di sini. Nabi Ibrahim di sini kan? Ya, di Beersheba. Satu zaman. Ini kan keluarganya Nabi Ibrahim, keponakannya. Ya, beliau pergi ke sini, kemudian setelah ke sini berdua setuju kita misah aja ya. Nabi Ibrahim di sini, Nabi Lut di sini. Kenapa? Karena mereka punya ternak banyak. Ibrahim itu adalah saudagar ternak. Kalau zaman sekarang barangkali oligarkinya peternakan. Ya. Jadi kekayaan peternakannya itu banyak sekali. Makanya jadi kesepakatan supaya nanti peternakannya tidak terganggu, kita bisa ini kamu wilayah sini, saya di wilayah sini, gitu ya. Baik, udah clear nih tempatnya sini, clear ya di mana? Sekarang daerah mana nih? Kalau sekarang di mana? Jordania, ya. Ini Jordania, ini daerah Jordan di sini, ya. Ini nih laut mati, Dead Sea, ya. Ini Jordania, jadi daerah Jordania. Baik, lanjut ya. Oke, ini ya
Ini rombongannya Profesor Stephen Collin. Profesor Stephen Collin itu Rois Al-Bi'tha min Jami'ah Trinity South Western di wilayah New Mexico. Ya, tuh mereka mah kan punya kitab suci tuh. Apa kitab sucinya? Bible kan? Bible. Langsung di riset. Informasi dari Bible-nya di riset. Gitu ya. Kan Bible itu bicara tentang LGBT. Langsung di riset. Gitu ya. Nah, di riset ini di mana ini? Gitu ya. Nah, jadi asarat bi'asatu asarin Amerikia. Jadi ini delegasi para ahli arkeologi dari Amerika. Setelah melakukan penggalian ya, setelah melakukan penggalian selama 10 tahun, mulai dari tahun 2005, kalau tidak salah sampai 2015 tuh, di Tel Hammam, Yordan, maka muncullah ini. Gitu kan. Muncul wazoharot sadu setelah 3.500. Ini kan kejadiannya 3.500 tahun yang lalu ya. 3.500 tahun yang lalu. Kalau baca Bapak-bapak udah keren kan? Udah lulus ya. Udah ya. Sebenarnya ini sebelum dibahas, bacaannya harus benerin dulu. Tapi karena Bapak-bapak bacanya udah keren gitu ya, udah pada lulus begitu, kita langsung saja ke sini. Nah, ini tasmiyah sudah tadi kita ingat baik-baik. Kita ingat baik-baik ya. Auhanul buyut ini menggambarkan kepada kita kalau kita bertuhan kepada berhala apapun bentuknya, hidup kita itu seperti sarang laba-laba. Kelihatannya bagus, kelihatannya simetris, ya. Tapi ternyata sangat rapuh. Oke, nih ada 5 menit lagi. Kita mulai dari ayat 28. Ya. 28 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walutan idh qala liqaumihi innakum latattunal fahisyah ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Nah, kita terjemahkan itu walutan. Ingat oleh kalian. Kita selalu ingat karena Quran itu pelajaran. Betul? Ya. Quran itu pelajaran. Ingat oleh kalian. Ilqala tatkala berkatalah siapa Lut Nabi liqaumihi kepada umatnya. Umatnya tadi di mana? Ya, di Sodom ya. Di Sodom. Sodom di mana? Ya, di Yordania ya. Innakum sesungguhnya kalian lataktunal fahisyah benar-benar melakukan fahisyah. Nanti kita jelaskan fahisyah itu. Masabaqakum biha. Yang perbuatan fahisyah ini tidak pernah dilakukan min ahadin oleh siapapun minal alamin di dunia ini. Jadi sejak zaman siapa? Nabi Adam. Adamu, Idris, Nuhud, Soleh, Ibrahim. Adamu, Idris, Nuhud, Soleh. Itu tidak pernah satu pun ada yang melakukan perbuatan ini.
fahisyah ini. Mulainya launchingnya oleh siapa? Oleh kaum Nabi Lut. Tidak ada seorang pun begitu ya yang melakukan perbuatan itu fahisyah. Dalam Al-Quran disebut fahisyah. Ini. Apa fahisyah itu? Al-fa'lah al-qadar. Perbuatan, perilaku yang sangat kotor. Mutanahiyah fil qabhi. Sangat amat banyak terburuk. Jadi fahisyah itu artinya perbuatan kotor yang sangat buruk. Makanya nggak ada yang melakukan itu sebelum umatnya Nabi Lut. Karena ini perbuatan kotor yang sangat buruk. Perbuatan jelek yang terkotor dan terburuk dengan standar akal sehat. Standar akal sehat ya. Standar nalar sehat. Akal sehatnya Rocky Gerung gitu ya. Ya standar akal sehat, nalar sehat. Itu perbuatan yang sangat jelek. Nah, baik. Waluton idh qala liqaumihi aywazkur rasulana Luton alaihissalam hina qala qaumihi. Maksudnya, wazkur ingat oleh kalian wahai kaum muslimin yang baca Quran, gitu ya. Yang beral-Quran, rasulana itu utusan kami. Utusan Allah ya. Jangan lupa tuh Allah memperkenalkan dirinya dengan Asmaul, ya kan? Ya, yang di dalam hadisnya Imam At-Tirmidzi itu kan 99 disebutin tuh. Ya, Wallahu la ilaha illa kan? Ar-Rahmanir Rahim, Al-Malikul Qudus, As-Salamu Mu'min dan seterusnya. Ini Rasul diutus oleh zat yang sifat-sifatnya seperti itu. Gitu ya. Berarti kan merepresentasikan pesan-pesan sifat-sifat seperti itu. Umpamanya apa? Jangan lupa, Lut itu adalah orang yang sangat besar cinta kasihnya kepada umatnya. Gitu ya. Innakum latatuna fahisyah. Kalian itu betul-betul melakukan fahisyah. Fahisyah itu artinya tadi al-fa'la, al-qadarah, al-mutaniyah fil qabih. Perbuatan kotor yang sangat buruk, sangat tercela. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Yang belum pernah dilakukan oleh siapapun sebelum kalian. Berarti itu orang-orang yang sekarang LGBT itu kembali ke 3.500 tahun yang lalu. Harusnya hidupnya dari zaman sana dulu. Di zaman Nabi Lut ya. Sekarang masih ada aja ya. Tinggalan zaman atau udah ketinggalan zaman. Tapi mereka justru menganggapnya bukan ketinggalan zaman, Pak. Orang paling modern. Menganggap dirinya sebagai orang paling pada orang ketinggalan zaman. Hidupnya 3.500 tahun yang lalu harusnya. Kan begitu. Aduh, karena berpikirnya tadi tidak berpikir sehat. Mas sabaqakum min hadin ay lam yasbiqkum bihati syariah wal fa'la al-qabiyah wa ya'liwat adum min al-khalq. Ya. Baik. Dah cukup dulu ya. Sampai di sini dulu ya. Nanti insyaallah kita lanjutkan. Baik. Sebagai closing statement-nya ya buat kita nih, kita ingat ya, sebagai closing statement-nya Bapak-bapak, kalau kita menuhankan berhala apapun bentuknya, berhala itu ya, apakah uang, apakah jabatan, apakah hawa nafsu, itu kan, apakah perempuan, apakah urusan seksual dan semacamnya, itu untuk sementara kelihatannya memang
bagus, bagus, indah, ya. Tapi sesungguhnya rapuh, hancur hidup kita, hancur hidup kita. Ya. Nah ini seperti begini, gitu ya. Kalau ini ingin bertahan hidupnya, maka dia harus nyuntik, satu kali suntik 1 juta ya. Kalau umpamanya kita udah pensiun, bagus. Kalau bagus pensiun dipakai lagi dia ya. Kalau udah pensiun, udah nggak berpenghasilan, dari mana? Itu kan ya. Pemerintah mau nggak pemerintah? Mau. Kita harus melapor ke pemerintah. Harus melapor. Karena kalau pemerintah tidak menangani, ya nanti akan diserang oleh HAM PBB, oleh kesehatannya PBB. Ini orang ini sedang menjalankan haknya loh. Jadi orang yang kena penyakit ini sedang menjalankan haknya loh. Harus didukung, harus didukung oleh pemerintah. Ya. Kan parah itu ya. Pas sekali ya. Baik. Clear ya? Mari kita cintai Al-Quran kita. Jangan sampai kita termasuk kepada yang 65%. Anak-anak kita jauhkan dari yang 65%. Ya, walaupun sekedar bisa membaca, ya, itu kan mudah-mudahan keberkahan Al-Quran akan menjaga kita semuanya. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan membaca al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan Bapak-bapak. Masya Allah. Recording stopped.